Ibu moderator, yang terhormat Bapak dan Ibu guru besar, yang terhormat Bapak dan Ibu Sivitas Akademika, khususnya di UGM, yang saya hormati teman-teman sejawat dari Dinas Kesehatan maupun dari rumah sakit. Paparan saya lebih pada bagaimana kesiapan dari sektor kefarmasian dalam rangka menghadapi jaminan kesehatan nasional nanti. Tadi beberapa tentang Fornas, Bu Erna sudah menyampaikan, mungkin saya nggak akan bahas terlalu banyak tentang itu. Oke, ini satu memang formularium nasional. Ini memang yang disiapkan oleh sektor kefarmasian di pemerintah, ya, apa yang disiapkan untuk menghadapi JKN. Ya, kita menyiapkan instrumen-instrumennya. Pertama adalah formularium nasional, kedua e-katalog, ketiga kompendium Alkes, dan yang nanti terakhir adalah bagaimana dukungan industri farmasi, ya, untuk menjamin ketersediaan obatnya. Ini saya sedikit saja mengulas tentang ini yang mana ya? Apa? Untuk lampunya yang mana? Oh, ini ya. Baik, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 36 bahwa pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial. Nah, kemudian Undang-Undang 40 tentang ECSN bahwa manfaat jaminan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, termasuk obat dan BMHP-nya. Jadi dalam inasi bijis nanti bahwa obat dan BMHP termasuk yang dijamin dalam skemnya inasi bijis. Jadi seharusnya tidak boleh ada lagi obat-obat yang diresepkan di luar paket yang sudah ditetapkan dalam inasi bijisnya. Ya, kemudian manfaat Jamkes. Nah, di sini salah satunya sebagai vaskes selain rumah sakit, dokter praktek, klinik, laboratorium adalah apotek. Nah, apotek ini akan menjadi jejaring dari PPK tingkat 1. Ya, akan menjadi jejaring untuk pelayanan kefarmasian dari PPK tingkat 1. Ya, kalau di puskesmas memang obatnya sudah disediakan tersendiri dan memang sampai saat ini untuk di puskesmas obatnya sebagian besar masih didanai dari dana DAK, ya, dengan premi yang antara 3.000 sampai 6.000 kalau di PP 69 itu, ya, itu tapi obatnya masih dijamin dari dana DAK. Hampir 471 kabupaten kota mendapatkan dana DAK. Total besarannya masih sekitar 1,1 triliun, artinya satu kabupaten kota sekitar 2 miliar untuk obat PKD-nya, ya. Nah, ada yang nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Ya karena memang fiskal kapasitinya cukup besar. Sehingga memang saat ini pun mereka mendanai obat-obat PKD-nya dari APBD-nya. Ya. Nah, kemudian daftar dan harga tertinggi obat dan BMHP yang dijamin oleh BPJS ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, ini kemudian daftar dan harganya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Nah, ini di rumah sakit nanti akan dilayani oleh instalasi farmasi rumah sakit, ya. Nah, ini sistem kesehatan nasional kita dalam SKN, ya, jadi ada 6 pilarnya: sediaan selain upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, pemberdayaan masyarakat, manajemen, dan informasi kesehatan. Salah satu pilarnya adalah sediaan farmasi, alkes, dan makanan. Nah, kebijakan obat nasional pertama adalah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat termasuk obat esensial. Nanti apa yang akan kita lakukan untuk ini. Kemudian menjamin keamanan khasiat mutu obat yang beredar serta melindungi masyarakat dari penggunaan salah dan penyalahgunaan obat. Nah, ini untuk obat memang untuk menjamin keamanan khasiat dan mutunya masih merupakan pekerjaan domainnya dari Badan POM. Ya, jadi semua obat yang beredar dijamin keamanan khasiat dan mutunya. Itu dilakukan oleh Badan POM melalui nomor izin edarnya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan obat yang rasional. Nah, ini tadi ilustrasi yang tadi saja bahwa obat dan BMHP adalah salah satu yang bentuk pelayanan kesehatan dalam JKN nanti. Nah, daftar dan harga obatnya dijamin oleh BPJS, ditetapkan oleh Menteri, ya.
Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauannya, kemudian obat yang ada di dalam Fornasnya nanti itu mempunyai jaminan keamanan mutu dan manfaat, serta nanti bagaimana meningkatkan penggunaan obat yang rasional. Nah, dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya di sektor kefarmasian. Ya, karena sektor kefarmasian ternyata memberikan kontribusi dalam pembiayaan kesehatan secara keseluruhan. Ya. Oke. Nah, ini roadmap pengembangan farmasi dan alkes. Ya. Ada 3 aspek pengembangan. Satu, aksesibilitas. Yang kedua, masalah keterjangkauan. Yang ketiga adalah masalah penggunaan obat yang rasional. Nah, tahun 2012-2013 memang kita menyiapkan NSPK dan Drug Supply Management-nya. Nah, Drug Supply Management ini memang yang kita atur masih untuk pelayanan kesehatan dasar, di mana instalasi farmasi kabupaten kota menjadi pusat dari penyediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar. Kemudian ada konsep obat PKD dan obat buffer stock nasional. Nah, kemudian dari sistem informasinya kita sudah mempunyai beberapa instrumen. Satu, e-logistik, kemudian e-katalog yang di tahun 2013 ini kita sudah mulai untuk obat-obat generik, ya, khusus untuk obat pengadaan pemerintah, dan juga kita juga punya e-reporting EPBF. Nah, ini untuk menunjukkan berapa jumlah obat yang beredar, ya. Nah, kemudian untuk keterjangkauan tahun 2012 ada pengendalian harga obat generik. Jadi pemerintah masih menetapkan harga pengadaan harga obat generik, baik itu untuk sektor publik maupun yang private-nya, tapi hanya untuk obat generik. Kemudian ada rencana kebutuhan obat nasional. Ya, jadi berapa dibutuhkan jumlah obat yang dibutuhkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, ini sudah kita lakukan, ya, termasuk di 2013, karena untuk e-katalog ini juga kita mempunyai rencana kebutuhan obat nasional. Nah, ini kemudian dalam rangka peningkatan obat yang nasional, kita sudah membuat formularium nasional, tadi sudah banyak dibahas oleh Bu Erna. Nah, nanti untuk selanjutnya nanti tentu adalah implementasi dan penyempurnaan serta monitoring dan evaluasinya. Jadi Fornas ini tidak harga mati, apalagi ini tahun pertama, tentunya kami masih menerima masukan-masukan baik itu dari rumah sakit, organisasi profesi atau dinas kesehatan untuk menyempurnakan Fornas ini. Ini adalah salah satu instrumen untuk penggunaan obat yang rasional di samping instrumen untuk pengendalian obat. Kemudian untuk keterjangkauan nanti beberapa obat mahal dan alkes yang mahal akan ada health technology assessment, ya, yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kebijakannya adalah untuk obat, pertama ketersediaan, keterjangkauan, penggunaan obat nasional, dan keselamatan pasien. Dan kalau kita bicara pelayanan kefarmasian tidak hanya obat, tapi juga alat kesehatan. Nah, ini ada ketersediaan, penilaian kebutuhan, jaminan keamanan, dan keselamatan pasien. Makanya nanti di sini ada, kalau di obat nanti ada Fornas, di sini ada kompendium alat kesehatan. Nah, ini formularium nasional. Saya kayaknya nggak perlu terlalu ini, ya, karena tadi Bu Erna sudah banyak. Intinya adalah kalau sekarang ini ada DOEN, formularium Jamkesmas, ada DPHO, dan Fornas adalah melingkupi semuanya. Nah, di dalam Fornas memang dibagi obat-obat mana saja yang di pelayanan kesehatan primer, obat mana saja yang untuk pelayanan kesehatan sekunder, rumah sakit tipe C dan D, dan obat mana yang di pelayanan kesehatan tersier, rumah sakit A dan B pendidikan. Nah, ini jadi Fornas sudah melingkupi semuanya, ya. Oke. Nah, ini hasil pembahasannya, ada 29 kelas terapi, ada 519 item obat dalam 923 kekuatan. Ya, kalau di e-katalog kita tahun 2013 ini ada 326. Dengan 519 artinya ada obat-obat di luar obat generik. Jadi obat-obat yang memang belum ada generiknya, atau kita sebut obat inovator. Ya, ini termasuk di dalamnya adalah obat-obat HOT, ya, hemofili, onkologi, dan thalassemia. Jadi ini sudah, kalau beberapa farmakolog menyebutnya ini sudah sangat mewah lah, ya, karena jadi bukan hanya obat-obat generik yang ada di dalam Fornas. Nah, yang akan ada ini pun nanti yang akan ada di e-katalog, ya.
Jadi e-katalog itu terdiri dari obat generik, obat inovator, obat generik dan obat inovator. Malah presentasinya kalau obat generik itu baru ada 326 kan kemarin. Nah, ini 200-an adalah obat-obat inovator. Ya, karena memang belum ada generiknya. Ya. Tadi golongan ARB, valsartan juga ada, ya. Obat-obat, ya rata-rata obat hemofilia memang obat-obat onkologi dan hemofilia memang belum ada generiknya. Oke. Nah, ini dari Pharmaceutical Use and Supply Management. Jadi kalau ini kita sebut sisi logistik, ini sisi penggunaan obat. Nah, nanti dalam pemilihan kita salah satu fungsi Fornas adalah memberikan instrumen ya kepada pelayanan kesehatan obat mana yang harus dipilih. Karena obat yang beredar di kita hampir 15.000 lebih. Nah, dari 15.000 ini mana yang mau disediakan? Nah, kita memberikan instrumennya ya supaya lebih mudah dalam perencanaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi masalah mutu tidak diabaikan, gitu ya. Jadi bukan pembatasan, tapi kita memberikan instrumen, ya, dengan tetap memperhatikan mutunya, ya. Kemudian nanti di pengadaan memang kita melalui e-katalog ini untuk menjamin keterjangkauannya. Nanti tentunya ada proses distribusi. Kalau di rumah sakit ada floor system, ada floor stock system, ada dosis tunggal. Nah, ini nanti tentunya ketemunya di pelayanan pasien. Nah, demikian juga dengan peresepan, ya. Nanti dalam penggunaannya tentu ada penggunaan obat yang rasional, ada monitoring efek samping obat, ada evaluasi penggunaan obat, ya. Nah, kita berharap juga kalau ini nanti saya sangat terbantu kalau nanti Prof. Laksono ada sistem informasi obat, karena kita ingin salah satunya adalah kita ingin memoneh penggunaan obat di pelayanan kesehatan. Ya, memang di tiap rumah sakit ada sistem informasi rumah sakit, ya. Dan kemarin memang kalau BPJS tidak di indikator-indikator BPJS tidak ada memonitor penggunaan obat, melulu lebih banyak pada administrasi keuangan. Nah, kita ingin ini kita monef lah untuk memberikan umpan balik bagaimana pola penggunaan obat kaitannya nanti dengan pembiayaan, ya. Nah, ini kami sudah bicara dengan BUK. Nah, BUK untuk menggunakan sistem informasi yang sudah ada di BUK. Oke, lanjut. Nah, ini tadi memang ada untuk PPK tingkat 1, PPK tingkat 2, dan PPK tingkat 3. Nah, untuk PPK tingkat 1 kami sudah bicara dengan BUK dasar. Jadi BUK dasar sudah menerbitkan pedoman praktek klinik, ya, yang ada 155 kasus. Nah, obatnya kita sudah harmonisasi, ya. Jadi kemarin itu ada beberapa obat yang misalnya golongan penem masuk di PPK 1. Ya, kalau golongan penem di PPK 1 sudah dipakai, di rumah sakit mau pakai apa lagi kalau sudah terjadi resistensi. Nah, jadi kemarin sudah kita harmonisasi beberapa obat yang PPK itu dibuat oleh PDUI dan PDMI, ya, ininya. Nah, kita sudah harmonisasi dan sudah disesuaikan dengan ada yang di Fornas, ya. Ya, kemudian misalnya heparin kan nggak mungkin dipakai di PPK 1 karena harus memonitor INR-nya misalnya kan. Nah, itu nggak mungkin dipakai di PPK 1. Ya, kira-kira pembatasan seperti itu, ya. Nah, ini kebijakannya adalah Fornas wajib menjadi acuan bagi setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang tercantum dalam sistem JKN. Kalau Bu Menteri bilang secara alamiah rumah sakit akan memilih Fornas. Jadi secara alamiah, karena kalau tidak nanti rumah sakit sendiri yang akan kewalahan dalam menanggung biayanya. Jadi andaikan ini pun tidak, kita bilang wajib, ya, tapi andaikan ini tidak wajib pun karena regulasinya masih kita susun, rumah sakit akan sedikit demi sedikit akan memilih ini. Meskipun masih ada klausul, kalau ada indikasi medis dan obatnya tidak ada di Fornas, pimpinan rumah sakit, direktur rumah sakit, komite medik dengan rekomendasi dari komite farmasi dan terapi boleh saja mengadakan obat di luar Fornas. Nah, dan dalam sistem inasi bijis kan dibayarnya satu case, ya. Jadi kalau demam tifoid 5 hari 5 juta, apapun obatnya ya 5 juta. Kalau ada nanti jadi 6 juta, 1 jutanya itu harus ditanggung oleh rumah sakit. Nggak bisa lagi 1 jutanya kemudian diresepkan kepada pasien selalu beli sendiri. Jadi secara alamiah ini akan digunakan oleh rumah sakit, gitu ya. Nah, kemudian obat dalam formula nasional dijamin ketersediaannya. Kenapa? Karena yang ada di Fornas ini itu akan ada semua di e-katalog. Nah, dalam kita menentukan harga di e-katalog itu kita sudah mempunyai rencana kebutuhan obat
yang kita dapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian dikompilasi di provinsi, dari setiap rumah sakit, kemudian kita kompilasi. Nah itu kita sudah tahu misalnya DKI butuh amoxicillin 500 mg 25 juta tablet. Nah itu yang waktu dengan dalam proses e-katalog 25 juta tablet ini yang menang harus sanggup dengan 25 juta tablet. Nggak boleh ada alasan lain gitu. Kalau di tengah jalan baru 9 juta dia bilang sudah habis, nah itu dia bisa kena sanksi. Dan kalau sanksi pemerintah kan dia 2 tahun berturut-turut nggak boleh ikut tender di seluruh wilayah NKRI, bukan hanya di Jakarta gitu. Nah ini yang kita ikat dengan itu, makanya ada jaminan ketersediaan ya. Jadi jangan sampai ada di katalog, tapi memang tadi pertanyaan dokter, memang pengalaman 2013 dok, 2013 ada dari 326 obat, ada 15 obat yang memang ketersediaannya di akhir-akhir berkurang karena ya misalnya amoxicillin 500. Amoxicillin 500 itu banyak sekali pemakaiannya karena ampicillin kan ditarik dari doen. Kenapa ampicillin ditarik? Karena absorpsi oralnya hanya 30%. Jadi semua kan beralih ke amoxicillin ya. Jadi semuanya ya ada beberapa obat, ada sekitar 15 obat. Nah, memang ada dilalahnya koinsiden. Bulan Agustus itu dolar naik sampai 15%. Ya. Padahal obat kan sudah terpengaruh bahan bakunya dari luar, sehingga pabrikan kalau kuotanya sudah habis, tadi di Jakarta sudah habis 25 juta, disuruh menyediakan lagi dengan harga yang sama, mereka nggak mau. Itu permasalahannya di situ. Tapi sebenarnya sudah kita atasi dengan boleh mengadakan pengadaan lain di luar e-katalog untuk seperti itu. Tapi usernya harus menulis surat ke kami, nanti dijawab oleh LKPP, boleh mengadakan pengadaan obat di luar e-katalog. Itu nanti LKPP akan menjawab by email. Dasar itu yang Bapak bisa sampaikan kepada pihak auditor, Pak. Jadi nggak mungkin mendapatkan harga yang sama dengan e-katalog, karena e-katalog kan ini tendernya nasional gitu, jadi bisa mendapatkan harga yang murah. Memang betul yang Bapak sampaikan ada 15, dan memang industri sudah tidak mau ketika kuotanya sudah waktu kita ikat di kontraknya ini sudah mereka nggak mau menambah gitu. Jadi bukan kesalahan dari industri ya. Jadi itu yang jalan keluarnya seperti itu untuk tetap menjamin ketersediaan. Kemudian tadi sudah dijelaskan ada auto switching, dan kemudian juga ada mekanisme rujuk balik. Nah ini untuk sementara memang mekanisme rujuk balik hanya untuk hipertensi dan diabetes. Kalau kemarin-kemarin obat yang dari dana DAK, kalau beli obat hipertensi hanya dikasih untuk 5 hari di puskesmas. Nah ini jangan sampai terjadi lagi, obat itu harus untuk sebulan ya. Nah tapi memang harus ada catatan dari PPK tingkat 2-nya ke PPK tingkat 1. Nah dibayarnya pun bukan dengan metode kapitasi yang 3.000 sampai 6.000 maupun dengan metode klaim inasi bijis, tapi dengan metode yang lain. Artinya apotek yang ditunjuk oleh BPJS nanti bisa mengklaim tersendiri, karena nggak mungkin dari kapitasi tapi sudah keluar dari rumah sakit gitu. Tapi tiap 3 bulan kemungkinan pasiennya tetap harus kontrol ke rumah sakit lagi ya, untuk mendapatkan catatan baru. Tapi jadi ini mengurangi juga jumlah pasien yang pergi ke pelayanan kesehatan rujukan gitu, kalau memang tekanan darahnya sudah normal dan gula darahnya sudah normal ya. Oke, nah ini tentang e-katalog. Jadi kalau kemarin-kemarin pemerintah mengendalikan harga obat, tapi yang dikendalikan adalah harga obat generik, dan itu pun kenapa pemerintah bisa mengendalikan, selebihnya kan oleh mekanisme pasar. Karena obat-obat tersebut pemerintah mau membeli obat tersebut, jadi kita boleh mengendalikan. Nah dulu waktu zaman Bu Siti Fadilah pernah diusulkan ya, ada gagasan untuk harga obat generik itu 3 kali harga obat branded itu 3 kali dari harga obat generik. Tapi ternyata kita disu oleh KPPU, Komisi Persaingan Usaha. Jadi nggak gampang juga. Nah sekarang kalau kita mau mengatur e-katalog, karena yang 519 itu kan obatnya dari BPJS. BPJS yang 19,5 triliunnya itu uangnya pemerintah. Jadi pemerintah boleh mengatur gitu loh. Nah tapi kalau yang uangnya tidak dari pemerintah, pemerintah nggak bisa mengatur. Nah makanya ini jadinya diperluas. Nah ini dilakukan lelang harga satuan harga obat di pusat. Nah ini di e-katalog nanti ada nama generik obat ya, meskipun tadi untuk yang 2014 ada obat-obat inovator, tapi ditulis di sananya tetap nama generik INN-nya di Fornasnya maupun di e-katalog. Jadi kalau valsartan NI kan ya Pak ya, sekarang ditulisnya valsartan saja, tidak ada NI-nya ya. Nah demikian juga obat-obat onkologi, meskipun belum ada branded generiknya, tapi ditulis di Fornasnya tetap nama INN-nya ya. Kemudian ada kemasannya,
ada penyedianya, pabrikannya, dan ada harganya. Nah, ini tiap provinsi harganya beda-beda, ya, karena memang harganya per provinsi. Jadi ada 34 harga. Lampung beda dengan Jakarta, Lampung beda dengan Jogja. Karena apa? Memang faktor geografis kita yang sangat bervariatif, ya. Jadi itu dibagi dalam 34. Nah, nanti instalasi farmasi kabupaten kota, instalasi farmasi rumah sakit dan apotek tinggal menggunakan daftar ini untuk pengadaan obat, baik melalui e-purchasing atau offline, ya, karena bila ada hambatan operasional boleh saja nggak menggunakan e-purchasing. Kalau e-purchasing kan buka di websitenya LKPP, kemudian bisa langsung dicetak SP langsung, bisa langsung dicetak kontrak. Tapi kalau karena ada alasan operasional, apakah jaringannya jelek, SDM-nya nggak siap, boleh offline tapi tetap menggunakan kok mati? Oke. Nah, boleh tetap ininya harus, pabriknya harus itu, harganya harus ini, dan penyediaannya jangan sampai hanya dipakai harganya, pabriknya yang lain nggak bisa, karena kita sudah terikat kontrak dengan pabrikannya, ya. Nah, harapannya ini menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Ya, memang dari evaluasi kami, harga obat e-katalog dari kita bandingkan dengan WHO, 87 obat lebih murah dari katalog, tapi ada 67 obat yang lebih murah DPHO. Ya, jadi memang kalau mau melihat diperbandingkan, ya, tapi secara umum kita bisa menurunkan harga obat sampai 20%, ya, dengan e-katalog ini, ya. Oke, ini dilakukan di pusat oleh tim LKPP dan Kemenkes. Daftar obat yang tercantum dalam e-katalog dengan nama generik berdasarkan Fornas. Jadi seluruh obat yang ada di Fornas ada di e-katalog. Rencana kebutuhan obat ini diambil dari kebutuhan dari Dinas Kabupaten Kota, Dinkes Provinsi, dan RR Pemerintah. Kemudian harga dalam e-katalog adalah harga satuan terkecil, sudah termasuk pajak, biaya distribusi di RS apotek di Kabupaten Kota. Jadi di satu provinsi itu harganya sama, tapi itu sudah sampai Franko Kabupaten Kota. Oke, daftar obatnya ini untuk e-katalog mencakup 923 sediaan, termasuk di Fornas juga, mencakup obat generik dan obat dengan nama dagang, ya, tapi tetap ditulis nama INN generiknya. Kalau di 2013 ini hanya 26 industri farmasi yang berpartisipasi karena hanya yang generik, tapi di tahun ini mungkin hampir lebih dari 100 industri farmasi yang ikut berpartisipasi. Nah, penggunanya adalah RS, klinik, dan apotek. Nah, nanti apotek pun bisa menggunakan e-katalog ini dalam pengadaan obatnya. Kalau kemarin kan baru dibatasi pada instansi pemerintah saja, ya. Malah kemarin dalam di Rakerna Persi mengadakan simposium, itu rumah sakit swasta malah pengen juga menggunakan e-katalog. Kenapa hanya rumah sakit pemerintah gitu? Oke. Lanjut. Nah, ini selain obat tentunya alkes. Kalau obat tadi daftarnya instrumennya adalah Fornas, di alkes ini instrumennya adalah kompendium alat kesehatan, ya. Ini sebagai acuan untuk pelayanan kesehatan dalam menentukan pembelian alat kesehatan yang cost efektif sesuai mutunya, ya. Ini untuk beberapa alat karena terlalu mahal dan tentang keamanannya ada health technology assessment. Kemudian ini untuk penyusunan e-katalog alkes dalam pengendalian harga kesehatan. Jadi kalau tadi Fornas daftarnya obat, daftarnya dari Fornas, kalau alkes daftarnya dari kompendium alat kesehatan. Nah, ini merupakan kumpulan informasi tentang alat kesehatan yang disajikan secara komprehensif. Nah, ini isinya adalah alat elektromedik, alkes non elektromedik, alkes diagnostik in vitro. Ada ilustrasi gambar dan alkes, tujuan penggunaannya, deskripsi alkes, spesifikasi dasar alkes, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan alat, dan resiko yang mungkin terjadi, ya. Jadi ini dijamin. Tadi kalau obat ada nomor izin edar obat, ini juga ada nomor izin edar, ya. Sekarang ini banyak yang tendernya sudah dilakukan tapi sebetulnya alatnya belum punya izin edar. Nah, ini akan menjadi masalah di safety dan safety-nya terutama, ya, di safety-nya. Nah, ini dan sebetulnya di kesehatan ini yang banyak berusaha dengan masalah hukum, akhirnya alkes ini, ya. Kalau obat sih jarang lah dalam hal-hal pengadaan obat yang terus berlanjut ke masalah hukum, ya. Oke, ini juga nanti alkes ada e-katalognya. Saat ini baru X-ray, ya. Dalam waktu dekat nanti BMHP
ya, barang medik habis pakai seperti siring, kapas, perban itu akan diatur. Sampai saat ini yang mengatur baru Permenkes 2010 ya, ada BMHP ya, mengatur harganya, tapi nanti lewat e-katalog. Sementara ini baru X-ray ya, karena memang agak sulit mendapatkan ini. Dalam waktu dekat BMHP akan masuk ke sana ya. Oke, nah ini kalau kita lihat di websitenya LKPP ya, kalau kita buka www.lkpp.go.id atau langsung aja sedang inaprok ya, mobil sudah lama ada. Jadi kalau kita mau beli kendaraan dinas, mau Innova, mau APV, mau Livina, ini tinggal beli dan pengadaannya langsung. Ini provider internet juga sudah ada, alat dan mesin pertanian juga sudah ada. Nah, obat yang masuk di tahun 2013. Dan obat ini kita mendapat apresiasi dari LKPP sebagai e-katalog yang paling advance dan paling banyak digunakan. Jadi hampir 484 kabupaten kota sudah menggunakan ini. Kalau rumah sakit baru 10-15% saja, karena rumah sakit masih wait and see. Nah, kalau bisa nawar lebih murah dari e-katalog, kenapa enggak gitu? Terutama rumah sakit yang punya daya tawarnya besar lah, kayak RSCM, Sutomo. Tapi kalau rumah sakit yang di bawah itu rasanya susah mendapatkan harga lebih murah dari e-katalog. Nah, menyusul ini Alkes. Ya, Alkes sudah masuk dengan X-ray yang pertama, BMHP akan menyusul. Ya, jadi ini bisa diakses oleh siapa saja, tapi kalau mau transaksi baru punya password sendiri, ya, karena nggak semua orang bisa transaksi. Tapi kalau melihat harga pabrikannya apa, bisa di sini. Terus ke siapa pedagang besarnya, siapa pabrikan yang menang, berapa harga satuannya di masing-masing provinsi ada di sini. Ya, tinggal dibuka saja. Tapi kalau mau mesen, karena itu harus dikonfirm ke pabrik, ini baru harus punya passwordnya. Ya, kemarin baru dinas kesehatan dan rumah sakit yang punya. Nanti kita akan perluas sampai ke apotek. Oke. Nah, ini untuk alat kesehatan, ini hanya untuk mengingatkan saja supaya nah ini kompendiumnya ini dilakukan secara air processing, nanti daftar alat kesehatan dan spesifikasinya sudah tercantum dalam e-katalog. E-katalog ini juga sama untuk Alkes, mengatur biaya distribusi sampai ke provinsi dan kabupaten kota. Ya, sekarang dukungan industri farmasi, bagaimana kesiapannya? Ya, tadi pemerintah, instrumennya sudah dibuat oleh pemerintah. Sekarang dukungan industri farmasi seperti apa? Industri farmasi, di total perusahaan farmasi di Indonesia ada 205 perusahaan. Perusahaan lokalnya ada PMDN 172, kemudian PMA ada 33, kemudian BUMN farmasi ada 4. Ya. Ini menyerap lebih kurang 550.000 tenaga kerja. Kalau jumlah apoteker, ya, lulusan apoteker yang diproduksi, yang dikeluarkan oleh lulusan apoteker dari seluruh fakultas farmasi yang ada, baik swasta maupun negeri, itu sekitar 5.000 per tahun. Jadi kalau puskesmas kita hanya 9.000, ya sebetulnya, dan baru 20% puskesmas yang sudah ada tenaga farmasinya, 9.000 cukup 2 tahun aja sebetulnya kan, karena 5.000 lulusan yang bisa dihasilkan oleh fakultas farmasi, ya. Sebetulnya dengan 2 tahun aja selesai, tapi masalahnya kan masalah di distribusi, ya, sama dengan di kedokteran. Sama di farmasi lebih parah lagi karena kita nggak punya PTT. PTT itu kan baru dokter gigi dan bidan. Kita belum punya. Memang kita sudah mengusulkan. Kalau saya, karena saya dulu biro perencanaan, untuk PTT dokter gigi dan bidan aja kita perlu 1,5 triliun. Ya, jadi kalau ada tambahan tenaga yang lain tentu harus ada alokasi baru kan. Nah, ini yang bukannya pemerintah tidak mau, tapi ya ada keterbatasan anggaran lah, mana yang lebih prioritas akhirnya kan. Nah, kemudian karakteristik industri farmasi adalah padat modal, teknologi tinggi, dan highly regulated. Ya, ada CPOB, ada NIE, ya, ada izin prinsip. Jadi highly regulated, ya, jadi nggak mudah, ya. Nah, dalam DNI, daftar negatif investasi, kita mengusulkan harus ada paling tidak 15% lah kalau industri mau menanamkan, asing ingin mendirikan industri di kita. Jadi harus menggandeng perusahaan lokal 15%, mereka 85%. Nah, kemudian ini, ya, industri farmasi ini perkiraan total pasar farmasi dari tahun ke tahun, ya. Jadi pasar obat generik itu hanya 10% saja.
pasar obat bermerek atau dagang itu 67%, pasar obat originator itu sekitar 25%. Ya. Jadi ini memang kondisinya. Ya. Kemudian, nah pemenuhan kebutuhan obat nasional, kondisi aktualnya adalah 90% konsumsi obat nasional adalah formulasi lokal. Jadi kita sebetulnya sudah bisa memproduksi, tapi formulasi. Nah tapi masalahnya 96% bahan baku didapatkan dari impor. Jadi kalau memang tadi kita sangat terpengaruh oleh dolar, begitu dolarnya naik kita nggak bisa harus ada kebijakan lain. Nah ini kondisi aktualnya seperti ini. Nah, kemandirian pada dasarnya industri farmasi Indonesia dapat memenuhi kebutuhan obat nasional. Jadi apa yang kita susun di dalam RKO itu buat industri farmasi dari segi kapasitas produksi itu masih mencukupi. Malah sekarang ini banyak yang idle capacity sebetulnya. Jadi sebetulnya masih bisa lebih ditingkatkan. Ya, jadi andaikan ada kenaikan kebutuhan akan obat dari sisi industri farmasi nggak ada masalah sebetulnya. Ya, tinggal masalah nanti ketersediaan anggaran saja. Ya, tapi dari sisi kapasitas produksi dari tiap industri farmasi ini nggak ada masalah. Ya. Nah, kesiapan industri farmasi tentunya pemenuhan terhadap standar produk dan sarana ini diatur oleh Badan POM, ada CPOB. Ya. Kemudian peningkatan kapasitas produksi obat yang dibutuhkan. Nah, itu tadi sudah disampaikan karena kemudian kita punya kebijakan obat generik. PMA yang selama ini tidak tertarik dengan memproduksi obat generik, sekarang semua berlomba-lomba ingin memproduksi obat generik. Nah, kemudian persiapan pelaksanaan SDSN. Nah, mereka akan berpartisipasi dalam program pemerintah. Ya tadi sudah kelihatan 2013 hanya 29 industri, 2014 menjadi 100 industri. Ya. Padahal kalau 2013 kan hanya obat generik. Produsen obat generik itu PMDN itu ada sekitar 100-an. Tapi yang ikut baru 29 ya. Mereka masih wait and see lah. Benar nggak sih katalog jalan, nanti bisa dibayar nggak sih obatnya gitu. Tapi ternyata sudah berjalan dengan baik. Nah, mereka mengikuti program ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.